Shalom jemaat yang terkasih, seminggu yang telah berlalu adalah pertolongan yang dari para Tuhan bagi setiap kita. Dan hari ini kita kembali berjumpa di dalam renungan Sabtu, edisi 20 April 2024. Mari kita menyambut renungan pada hari ini di dalam doa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kepada Engkau untuk kasih dan pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kami. Bahwa apa yang telah Tuhan kerjakan selama 1 minggu yang telah berlalu ya Tuhan, kami telah berdinamika sedemikian rupa. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami dapat terus hidup dan memiliki kerinduan untuk menghadap kepada Engkau sebagai penyembah-penyembah yang benar. Kami rindu ya Tuhan, kami dapat merefleksikan kehidupan kami yang telah lalu, kehidupan yang sedang kami jalani, dan kehidupan yang akan kami songsong berdasarkan firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan rohani kami. Kami sambut firman-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan membacakan dari Pengkhotbah pasalnya yang pertama ayat 12 sampai yang ke-18. Mari kita perhatikan bersama firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai 18, beginilah bunyi firman-Nya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Bapak Ibu Saudara, Kohelet di sini yaitu pengkhotbah memperkenalkan dirinya itu sebagai orang yang termasuk dalam jajaran orang bijak di Israel. Orang-orang bijak di zaman itu, Bapak Saudara, memiliki 2 peran. Pertama, mereka mengamati perilaku manusia dan memberikan nasihat praktis kepada mereka. Kedua, mereka yaitu orang-orang bijak ini mengungkapkan prinsip-prinsip dasar hidup yang baik dan sukses. Nah, karena itu tidak heran kalau pengkhotbah mengajak kita juga untuk bergabung dengannya dalam penjelajahan, menjelajahi kehidupan manusia di bawah matahari. Apa yang dilakukan pengkhotbah? Saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13, pengkhotbah memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi. Ia menyebut kegiatan untuk memeriksa dan menyelidiki itu adalah pekerjaan yang diberikan Allah kepada manusia. Nah, dalam pekerjaan itu, yaitu pengkhotbah mendapati bahwa ada banyak hal dalam hidup yang tidak dapat dia kendalikan. Hal-hal yang tidak dapat diubah, tidak peduli seberapa keras dia ingin mengubahnya. Sehingga dia katakan di ayat yang ke-15, yang bongkok tidak dapat diluruskan. Lalu karena hal itu, Saudara, dia memperbesar lagi, dia menambah, dia memperdalam hikmatnya lagi, begitu ya. Tetapi ketika ia
memperoleh lebih banyak hikmat dan pengetahuan begitu ya. Pada saat yang sama juga dia menemukan banyak kesusahan hati dan kesedihan seperti yang dia ungkapkan di ayat yang ke-18. Jadi semakin jauh dia mengeksplorasi, semakin dalam dia menggali, semakin besar masalahnya. Pengalaman dan proses inilah Bapak Saudara yang oleh pengkhotbah anggap melelahkan diri dan sia-sia bagaikan usaha menjaring angin. Kalau kita pikir-pikir Bapak Saudara ya, kita sehari-hari ya bangun pagi-pagi ya, kadang ada yang tergesa-gesa berangkat kantor, berangkat sekolah, atau apapun aktivitas kita ya, kita berlelah-lelah sepanjang hari lalu kita kembali ke rumah untuk tidur dalam kelelahan. Semua itu menjadi rutinitas yang tidak berujung. Ya, kecuali kalau kita sudah meninggal begitu Bapak Saudara ya. Nah, jika kita mengejar makna hidup Bapak Saudara ya, bisa saja kita setuju dengan pengkhotbah bahwa semua itu terasa melelahkan, menyedihkan begitu. Saudara, kalau kita begitu ya, memang harus mengakui bahwa memang ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ubah atau kendalikan. Entah itu yang berkaitan dengan mungkin kemalangan tertentu, musibah, bencana, masa depan, dan lain sebagainya. Ketika kita mendapati hal semacam itu dan kita stuck atau berhenti, tidak bisa ngapa-ngapain begitu dalam tanda kutip, salah satu hal yang bisa kita kerjakan atau lakukan adalah dengan berdoa. Tuhan, beri saya ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat saya ubah ini, dan juga beri saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya lakukan. Ya, terkadang di tengah kebingungan, satu hal yang bisa kita kerjakan dan itu efektif adalah dengan berdoa berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudara, kalau kita menyadari ada hal-hal yang tidak kita pahami dan tidak bisa kita ubah, maka kita perlu mencari hikmat. Hikmat itu adalah kebijaksanaan atau kearifan kita sebagai manusia yang menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kalau kita kekurangan hikmat itu, maka kita lakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, kalau ada orang yang kekurangan hikmat, maka hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mari Saudara, kita menyadari ya kelemahan dan juga kekurangan kita, dan kita terus menggali, mendalami ya, mencari hikmat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat berdinamika di dalam keseharian, di dalam kehidupan yang masih Tuhan berikan di dunia ini kepada kami. Di dalam dosa kami tidak bisa menemukan makna kehidupan karena kami dan seluruh dunia ini dengan segala isinya telah rusak total ya Tuhan. Namun di dalam Kristus kami bukan hanya dibenarkan, namun kami juga dimampukan untuk menjadi penurut-penurut Kristus yang mengantarkan kami pada makna kehidupan yang kekal. Kami mengakui bahwa kami tidak dapat selalu mensyukuri hal-hal baik yang kami alami setiap harinya. Dan sebaliknya kami juga tidak selalu dapat merespon dengan cara yang tepat untuk hal-hal yang kami anggap buruk yang menimpa kami. Sebab itu tolong kami ya Tuhan, ketika kami kekurangan hikmat di dalam menjalani keseharian kehidupan kami, baiklah kami menyadarinya dan memintakannya kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tidak bisa mengandalkan pikiran dan kemampuan diri kami sendiri. Dan untuk sepanjang hari ini, sepanjang kami menyambut dan mengikuti hari Sabat sampai 1 minggu ke depan, kami menyerahkan diri kami kepada Engkau, dan kiranya kami dipenuhi oleh hikmat yang daripada Tuhan, yang dikerjakan, diberikan kepada kami oleh karya Roh Kudus dan firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan.
sehingga dalam kami menghadapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, harapan-harapan, kebutuhan-kebutuhan, sakit penyakit kami semua terarah kepada Allah yang benar, Sang Sumber segala sumber kehidupan yang sejati. Demi Kristus kami berdoa. Amin.